Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan podcast kami PMNM, podcastnya penebar cinta dari negeri fana. Udah tahun 2022 aja nih kita laluin. Dan maaf ya untuk pendengar semua, sobat PMNM, karena kami baru sempat upload di bulan April. Januari dan Februari belum sempat upload nih karena kesibukan, ya sosok sibuk aja sih sebenarnya, kesibukan pribadi. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua di 2022? Semoga pada sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu ngikutin protokol kesehatan sehingga terhindar dengan COVID Omicron yang sekarang lagi rame nih diobrolin. Dan tentunya kami nggak pengen ya teman-teman terkena Omicron. Jangan sampai deh, mudah-mudahan, amin. Dan semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dan banyak rezekinya supaya bisa mendengarkan podcast kami PMNM. Dan tentunya banyak kuota, karena kan mendengarkan podcast ini butuh kuota kan. Oke. Di 2022 season 2 podcast kami PMNM akan bahas apa ya untuk di awal tahun 2022, dan tentunya upload pertama kali di tahun 2022. Kayaknya kita bakal ngebahas tentang cinta itu bisa diproses gak sih? Waktu itu kami sempat membuat polling melalui Instagram kami @pemuda_mnm kepada follower kami. Bisa nggak sih cinta itu diproses? Dalam polling tersebut 79% mengatakan cinta bisa diproses kok, dan 31%-nya lagi bilang nggak bisa diproses. Nah, untuk pendengar, kamu lebih prefer milih bisa diproses apa enggak? Itu dari sudut pandang masing-masing ya, atau pengalaman masing-masing. Entah ada yang bisa karena proses, atau yang tumbuh aja, dia nggak bisa lewat proses, dia lebih suka yang natural, yang emang dirinya suka gitu. Kayak gitu. Menurut saya nih, untuk cinta bisa juga sih dalam kedua halnya, tergantung proses dan waktunya kamu aja sih ketemu orang yang kamu cinta. Kenapa aneh bilang begitu? Karena ada fase di mana kita sebelumnya hanya berteman saja, bahkan ada rasa suka pun juga enggak sih. Pasti teman-teman semua mengalami proses itu. Awal mengenal, berteman, ya biasa-biasa aja. Untuk suka sih enggak, ya biasa aja sih, enggak ada rasa. Tapi berjalannya waktu dengan kegiatan dia, dengan perlakuan dia kepada kita, dengan sesuatu hal yang mungkin bagi dia sepele sih, dan kebanyakan orang juga ngelakuin hal yang sama mungkin kepada kita nih. Tapi orang tersebut malah membuat kita jatuh hati, bahkan suka. Ada yang kayak gitu. Itu juga termasuk berproses, karena yang tadinya kita nggak suka, tiba-tiba kita menjadi suka karena melihat kepribadiannya, budi pekertinya, akhlaknya, perilakunya, entah kepada orang tua, sesama, teman, atau tutur katanya, yang mungkin di awal ya semua orang ngelakuin kok, seperti apa yang dia lakuin. Cuma kayaknya nih orang beda aja buat gua gitu teman-teman. Pasti lu bakal ngalamin dah
kayak begitu, gimana sih rasanya? Ada something, hal kecil yang ngetuk hati kita, wah gue suka sama lu, kayak gitu. Mungkin teman-teman ada dari beberapa hal yang tadi gue ucapin, gue kasih tahu itu mungkin ada yang mengena, apa itu dari perilakunya, tutur katanya, akhlaknya, sikapnya, yang bikin lu suka. Yang tadinya mah biasa-biasa aja ya kita berteman, atau dari bentuk perhatian kecilnya dia. So, walaupun ada orang lain juga memperhatikan kita, belum tentu juga kita ada rasa suka kan? Iya nggak sih? Kayak gitu. Nih orang bisa membuat hati kita jadi suka, bahkan jatuh cinta. Itu bisa disebut dengan cinta itu bisa diproses, begitu. Ini versi ada orang yang membuat kita suka. Gimana dengan kita suka dengan seseorang, cinta itu bisa diproses. Oke, kayak seperti kita naksir sama orang, seseorang yang kita taksir banget, yang mungkin ditaksir banyak orang juga. Dan tentunya kita sebagai pribadi ya udah paham lah, insecure, gak pede diri, udah ya nyadar diri lah, seperti kebanyakan orang yang wah dia fansnya banyak, yang nyukainnya banyak, dan gue tahu yang suka sama dia pun cakep, dan tentunya lebih oke lah ketimbang gue. Nah kebanyakan kan pada minder tuh. Nah contoh cinta dapat diproses versi yang kita taksir adalah kita bisa maintain kok dekat, berusaha untuk dekat aja dulu, atau jadi temennya dulu pada orang yang kita sukain. Gak perlu lebih-lebih dan gak perlu muluk-muluk untuk memproses cinta orang yang kita cintain. Karena kan kita yang suka nih pada orang tersebut, dan orang tersebut juga kita yakin juga belum tentu suka sama kita, karena kan dia nggak mengenal kita seperti apa dan bagaimana. Nah di situ cinta bisa diproses dari usaha lo ngedeketin dia, ramah sama dia, PDKT sama dia, sikap lo baik sama dia, perhatian dan lain-lain. Nah dalam proses itu pun nanti bisa menumbuhkan hal cinta. Semua lu lakuin aja kebaikan untuk orang yang lu cintain, apalagi orang yang lu taksir. Di situ nanti biarkan yang ditaksir itu berpikir apakah klub suka juga sama lu ataupun enggak. Setidaknya lu sudah berproses nih, mengusahakan nih gimana caranya supaya orang yang lu suka sama lu. Nah tuh dari lu jajanin, ajak jalan, apa gimana lah, pokoknya hal-hal yang lu sebelum lu ngelakuin ya lu ngulik dulu nih orang yang suka sama lu suka apa, kayak gimana, dan gak sukanya apa, sehingga pas lu untuk lu memproses cinta itu lu gak kelabakan gitu, gak ngebingung. Kenapa gitu? Karena gue juga pernah ngerasain proses dimana gue mau ngedeketin seseorang yang gue suka nih, dan gue ngerasa saingan gue ya lebih tinggi lah di atas gue, dari penampilan, gaya penampilan, terus tentunya duit, wajah oke lah, wajah good looking, dan body ya perfect. Walaupun body gue untuk ideal pun enggak sih. Nah itu aja gue udah insecure, tapi gimana caranya gue seenggaknya ngambil poin deket aja gitu sama dia. Gak perlu muluk-muluk, gak perlu lebih-lebih untuk jadi pacar dia, apa jadi seseorang yang spesial bagi dia. Gak perlu muluk-muluk, dekat aja dulu sama dia. Gue maintenance tuh, dekat, kenal, nanya kabar, ya kasih bentuk-bentuk perhatian kecil, ajak jalan, dengerin dia
cerita. Nah di situ gue mulai memproses nih rasa cinta gue, dan semoga dia juga cinta sama gue dengan ketulusan gue tadi. Gue berproses nih, ngeproses dia supaya cinta sama gue seperti apa, dari makanan yang dia suka, hal kegiatan yang dia suka, gue sajiin tuh di dia. Dan hal-hal yang dia nggak suka pun gue hindarin. Nah itu bisa tuh memproses rasa cinta kita. Nah untuk gimana dianya, ya tergantung dianya aja sih, nggak muluk-muluk. Dekat sama dia pun bagi gue, versi gue nih, gue udah seneng kok. Nggak perlu jadi sesuatu hal atau ada hubungan, deket aja udah seneng. Dan nextnya pun dia juga suka sama gue, dan nanti kedepannya kita menjalin hubungan, bagi gue itu hasil dari proses maintenance gue. Dan gue juga pernah kok ngalamin, gue udah maintenance rasa gue, bagaimana supaya dia bisa suka gitu sama gue juga pernah maintenance. Dan gue juga pernah gagal, dan akhirnya ya emang dia nggak suka aja gitu. Ya nggak apa-apa sih, nggak masalah sih walaupun dia juga nggak suka. Intinya gue deket sama dia pun gue juga udah seneng kok itu. Karena dasarnya cinta kan pengen deket gitu sama orang yang dicintain, walaupun yang dicintainnya belum merasain dan juga belum juga cinta gitu sama kita. Ya setidaknya deket lah. Nah itu contoh yang cinta dapat diproses dari dua sudut pandang, dari orang yang lu cinta, lu taksir, sama orang yang naksir sama lu. Bahkan sama sekali lu nggak ada kepikiran buat suka sama dia, karena cintanya tumbuh dan berproses seiring waktu, aktivitas, berkomunikasi sama itu orang gitu. Itu untuk yang memilih cinta, setuju memilih cinta itu dapat diproses. Nah untuk 31%-nya nih teman-teman yang memilih cinta itu tidak dapat diproses. Oke, mungkin mereka lebih cenderung keseringan cinta rasa pada seseorang yang langsung tumbuh gitu, pandangan pertama. Emang ada gak sih cinta pandangan pertama? Gimana tuh? Bagi gue nih, cinta pandangan pertama ada. Cuma itu 1 banding berapa dari selama kita hidup. Prosesnya itu ya sangat langka lah lu bakal ngerasain cinta pandangan pertama. Misalkan lu baru ngeliat orang ini, lu ngeliat dan jantung lu deg-degan gitu, berdebar deg. Nah itu tuh rasa cinta pandangan pertama. Rasa melihatnya aja pun takut dan malu, nggak berani natap matanya. Itu tanda orang suka begitu, nggak berani mandang wajahnya, nggak berani mandang matanya. Kalau ada cewek apa cowok yang berani mandang mata lu dan berkomunikasi biasa aja, ya berarti ya memang nggak suka, emang bukan tipenya lu. Ya begitulah cinta pandangan pertama. Karena cinta pandangan pertama itu susah, ya buat orang-orang yang memilih ini, gue rasa sih tentunya jarang ya untuk suka sama seseorang. Karena suka sama seseorang pun itu kan relatif, setiap orang standarnya beda, referensinya beda, dan pilihannya beda. Jadi cara dia jatuh cinta pandangan pertama pun jelas berbeda semua, gak ada sama. Karena setiap orang mempunyai pilihan yang beda-beda, tipenya beda-beda, dan kriterianya beda-beda gitu sob. Susah banget kalau untuk cinta pandangan pertama. Buat lo yang milih
cinta itu nggak harus diproses, gue salut sama lu, karena lu orang yang begitu tertutup dalam arti ya lu nggak bisa sembarangan ngeproses cinta lu cuma buat yang tiba-tiba klop sama lu. Ada sih orang tipe-tipe kayak gini, dan gue juga cenderung dulu bahkan sesekali gue seperti itu, cinta pandangan pertama. Tapi itu kan 1 banding berapa, dan itu pun juga kejadian cinta pandangan pertama yang gue berdebar-debar jantung gue ngeliat seseorang. Gue kenal kagak, gue suka juga belum tentu, gue berdebar-debar gitu. Nah rasa itu tuh munculnya udah jarang gitu. Bahkan untuk tahun ini terakhir gue jantung gue berdebar-debar itu tahun 2018 dan sekarang 2022, dan rasa itu gue belum ngerasain lagi sih. Dan kalau lu tanya, lu pengen ngerasain lagi nggak? Gue jawab ya iya, gue pengen ngerasain lagi hal kayak gitu. Dan ternyata hal rasa seperti itu enak loh, nikmat. Lu merasa lu bingung tapi jantung lu berdebar-debar, malu, bahkan melihatnya aja lu malu gitu. Gimana caranya kan? Berat banget. Jadi buat lu yang memilih cinta itu tidak dapat proses, gue salut sama lu mempertahanin dengan cinta pandangan pertama. Oke, mungkin untuk season pertama pembahasannya itu aja untuk pembuka awal tahun. Untuk next episode selanjutnya bisa kalian request nih teman-teman di DM Instagram @pemuda_MNM untuk podcast kami PMNM, mau bahas apa nih di next episode-nya. Kurang lebihnya untuk episode kali ini itu aja. Terima kasih untuk yang tetap stay mendengarkan podcast kami PMNM. Maaf untuk telat upload di tahun 2022 dan season kedua nih di bulan Maret. Dan terus support kami ya untuk mendengarkan dan follow di Spotify. Terima kasih. Syukran jazakumullah khair. Salam penebar cinta dari negeri Fana.